Ya, halo kakak, adik. Sudah ya 4 YouTube Bapak buat untuk memberi jawaban bagi pertanyaan kakak. Sebenarnya berapa sih Allah yang orang Kristen sembah? Itu pertanyaannya kan? Apakah orang Kristen menyembah banyak Allah atau agama politeisme? Ataukah orang Kristen itu menyembah satu Allah, monoteisme? Di YouTube itu Bapak sudah tegaskan dengan eksplisit bahwa orang Kristen hanya menyembah satu Allah, yaitu pencipta, penyelamat, dan pembaharu seluruh ciptaan. Sebenarnya itu sih bukan hal yang baru, karena semua agama di dunia mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Agama-agama berkitab misalnya Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha mengajarkan hal yang sama, yaitu tidak ada Allah lain di kenyataan semesta ini. Hanya ada satu Allah. Dan semua yang disebut Allah lain itu oleh manusia itu sebenarnya bukan Allah, tapi ilah-ilah buatan manusia. Jadi monoteisme itu sebenarnya bukan masalah. Agama Kristen adalah agama yang menyembah hanya satu Allah saja. Masalahnya ialah bagaimana cara menjelaskan Allah yang satu itu. Ya, dalam penjelasan itu ada 2 pilihan yang orang buat, yaitu yang pertama menjelaskan Allah sebagai sebuah kenyataan atau fenomena matematis atau fenomena numerik, dan karena itu ada 1, 2, 3, dan yang 1, 2, 3 itu terpisah, tidak berkorelasi satu sama yang lain. Orang Kristen ada cara yang kedua, yaitu penjelasan Allah sebagai sebuah fenomena sosial atau relasional. Jadi di dalam Allah itu ada relasi, ya, ada persekutuan di antara pribadi-pribadi atau kenyataan-kenyataan ilahi. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh 2 motivasi. Motivasi yang pertama, waktu orang menjelaskan Allah sebagai sebuah kenyataan matematis atau sebuah kenyataan yang numerik, mereka berusaha untuk mencari kenyataan ilahi di dalam realitas ciptaan. Dan sudah pasti tidak akan ada kan, masa ada pencipta yang sama dengan ciptaannya. Ya. Dan karena itu mereka tidak menemukan adanya kenyataan-kenyataan ciptaan yang meresonansikan atau yang mencerminkan kehidupan ilahi. Orang Kristen justru memilih cara yang berbeda. Cara yang pertama itu disebut vestigium trinitatis in creatura. Orang Kristen memilih metode yang lain. Mereka melakukan vestigium creatura in trinitatis. Artinya begini, ketika mau menjelaskan siapa Allah yang satu itu, orang Kristen lihat kenyataan lingkungan dan ciptaan yang penuh keberagaman, kemajemukan, dan kepelbagaian. Lalu orang Kristen bilang kalau ciptaan itu adalah berasal dari sang pencipta yang adalah Allah, maka tentu saja keberagaman, kemajemukan, dan kebinekaan itu bukan sesuatu yang asing dalam kenyataan ilahi. Dan karena itu orang Kristen menyelam masuk dalam realitas keabadian, dalam realitas ilahi. Lalu mereka menemukan ternyata apa yang ada dalam ciptaan, beragam dan beraneka rupa, itu justru adalah cerminan dari kenyataan ilahi yang ada di dalam kekekalan. Dan karena itu orang Kristen bilang Allah yang menciptakan kepelbagaian ini justru dalam dirinya adalah Allah yang hidup dalam kepelbagaian relasi, dalam persekutuan yang harmonis di antara pribadi-pribadi atau keberadaan-keberadaan yang berbeda. Orang Kristen menemukan istilah yang paling cocok untuk itu, yaitu Trinitas atau Allah Tritunggal. Di dalam Allah yang Tritunggal itu, di dalam Allah yang satu itu ada kejamakan pribadi, kejamakan persona, atau kejamakan keberadaan. Ini kemudian orang Kristen ungkapkan dengan satu istilah yang khas, namanya perikoretik. Peri itu artinya berputar atau mengelilingi, sedangkan koretik itu artinya menari-nari. Jadi Allah yang satu dalam kepelbagaian keberadaan itu adalah pribadi yang perikoretik, berputar-putar sebagai sebuah tarian yang indah. Dan itu cocok dengan gambaran-gambaran yang dimiliki dalam kenyataan ciptaan. Kita lihat misalnya tarian Pedoa dalam
tradisi orang Sabu. Itu satu kelompok saja orang yang menari. Tapi dalam kelompok yang menari itu ada berbagai gerakan. Ada gerakan di mana orang laki-laki berkelompok dalam barisan sendiri, orang perempuan dalam barisan sendiri, mereka menyatu. Lalu berpisah lagi. Juga seperti kita lihat dalam pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola itu hanya satu tim. Tapi dalam tim itu ada 11 orang. Dan tiap-tiap orang itu berperan dalam fungsi masing-masing, tapi mereka berjuang untuk cita-cita yang satu dan sama. Dan itu yang terjadi dalam Allah Tritunggal. Mereka berjuang untuk penebusan dan pendamaian manusia dari dosa, tetapi dengan cara yang berbeda, diperankan oleh tiap-tiap keberadaan, tiap-tiap hipostasi, tiap-tiap pribadi dalam Allah. Sang Bapa menciptakan, Anak menyelamatkan, Roh Kudus membaharui. Orang Karo, orang Batak Karo juga punya konsep yang sama. Mereka punya sistem kekerabatan yang disebut dengan rakut si telu. Rakut itu artinya ikatan, si itu yang telu, itu 3. Jadi rakut si telu itu kekerabatan yang 3. Kekerabatan yang 3 itu terdiri 3 komponen. Ada satu nama Kalimbubu, ada satu nama Sembuyak, dan ada satu nama Anak Beru. Ya, Kalimbubu itu kalau mau bikin pesta, maka otomatis semua yang namanya Kalimbubu itu akan datang untuk mengurus pesta itu. Lalu anak beru itu yang datang untuk mengurus, lalu Sembuyak itu menjadi undangan-undangan yang datang untuk menghadiri pesta itu. Orang Batak yang namanya Batak Toba katakan dalihan natolu, ya artinya tungku api yang 3. Itu kenyataan yang satu tapi punya peran masing-masing. Nah, itu dia Allah yang disembah oleh Kristen. Orang Kristen tidak membuat penjelasan tentang Trinitas atau Allah Tritunggal itu karena tidak ingin terjebak dalam politeisme, tetapi orang Kristen buat penjelasan itu karena orang Kristen ingin menyelam masuk dalam misteri keabadian. Dan dari situ mereka mendapatkan sesuatu untuk menjelaskan kepelbagaian yang ada. Kepelbagaian itu tidak untuk dipertentangkan, tidak untuk dilihat sebagai ancaman, sebagai bahaya, tapi sebagai kekayaan. Karena dengan kepelbagaian itu kita bisa berkorelasi, membangun persekutuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, sekarang ada masalah. Penjelasan-penjelasan itu bisa jatuh dalam bahaya. Orang bilang itu 3 Allah. Ya, seperti yang banyak dikatakan oleh orang-orang dari luar. Bahkan juga ada orang dalam kalangan gereja yang bilang orang Kristen menyembah 3 Allah. Tidak. Orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Kalau yang 3 Allah itu bukan trinitas yang sosial, tapi itu namanya trinitas yang satanik, trinitas diabolik. Dan itu terjadi pada iblis. Iblislah yang terpecah-pecah menjadi kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Itu kita ingat di Markus pasal 5. Waktu Yesus pergi ke Gerasa. Di situ Yesus bertemu dengan seorang yang dirasuk setan. Itu orang memukul-mukul dirinya, dia tukang merusak masyarakat dan seterusnya. Dia menghancurkan kepelbagaian. Lalu waktu Yesus ketemu, Yesus tanya, "Namamu siapa?" Dia bilang, "Namaku Legion." Legion artinya kami banyak. Artinya di dalam diri orang itu berdiam satu kekuatan yang saling bertentangan satu sama yang lain. Dan karena itu orang itu merusak dirinya sendiri. Tapi Allah Tritunggal, meskipun ada kejamakan, berdiam di dalam kita, tapi mereka berelasi secara unik dan intim, mesra, persekutuan. Itu sebabnya orang-orang Kristen bisa hadir dalam masyarakat untuk menghargai kepelbagaian. Dan karena itu kepelbagaian itu ditata untuk membangun kebersamaan. Nah, kalau kita bilang Allah kita 3, berarti bukanlah Allah Tritunggal yang kita sembah, tetapi trinitas yang satanik, trinitas yang diabolik. Dan itu tidak berguna untuk merawat kemajemukan dan mengembangkan karakter hidup yang berbineka dan berelasi secara unggul, secara damai untuk membangun persekutuan. Oke, sampai di sini penjelasan kali ini. Sampai ketemu di yang berikut, channel yang berikut. Kalau Kak suka, silahkan Kak like dan subscribe. Selamat sore.